Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, Engkau tahu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu di hidupku. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kau Allah yang setia, kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau tahu keadaanku, Kau pasti bertindak menolongku. Haleluya. Saat kami perlu Tuhan tahu, saat kami minta Tuhan dengar, saat kami percaya surga bekerja, Tuhan bertindak menolong kami. Ini yang kami percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dengan iman, dengan keyakinan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tahu, dan Allah yang bertindak menolong anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami buka hati kami siapkan hati kami, terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Shalom sahabat-sahabat Facebook. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita ada kembali dalam Morning Devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di awal bulan
Kita ada di hari yang pertama di bulan November. Tanpa terasa kita sudah lalui waktu-waktu, bulan demi bulan. Kita sudah mulai mendengar lagu-lagu Natal, ya kan. Ini sudah November, 1 bulan lagi atau bulan depan kita akan merayakan Christmas, kita akan merayakan Natal, saudara. Nah, karena itu dengan sukacita mengawali bulan ini, kita mau kembali diingatkan bahwa memang dalam hidup ini ada saja yang membuat kita khawatir. Ada saja hal-hal kecil yang membuat kita kadang-kadang cemas. Bagaimana saya bisa menjalani hari-hari saya ke depan? Baru pagi tadi saya bertemu dengan seorang tetangga saya, dan dia mengutarakan kekhawatirannya. Sampai 2 minggu ini dia bilang, "Kak, saya baru saja sembuh dari sakit." Kenapa? Karena saya memikirkan satu masalah yang belum terjadi, yang belum dia alami, yang belum ada dalam hidupnya. Dia sudah berpikir dan itu membuat khawatir dan membuat dia sakit. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak hal membuat kita khawatir. Mungkin berita membuat kita khawatir, mungkin situasi keluarga membuat kita khawatir, mungkin bisnis kita, pekerjaan kita membuat kita khawatir. Tapi ada satu janji Tuhan yang Tuhan mau ingatkan, bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di ladang saja Tuhan hiasi, Tuhan dandani, apalagi kita, anak-anaknya, kesayangannya. Yang setuju katakan amin. Lukas pasal 12 ayat 22, firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Ayat 22, Lukas dari 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ayat 24, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, tidak punya tempat untuk menyimpan makanan. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain?" Ayat 27, "Perhatikanlah bunga bakung." Ini dia. Tadi Tuhan suruh kita perhatikan burung. Yang kedua, Tuhan suruh kita perhatikan bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ini dia, akan tetapi kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu, sebelum kita minta, Tuhan tahu kebutuhan kita. Sebelum kita ada di titik ini, apa yang kita perlukan Dia tahu. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, saat kau perlu Tuhan tahu, ya kan? Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan cuma mau kita percaya saja, kita percaya saja. Karena waktu kita percaya, Tuhan bekerja. Tetapi apa? Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara, ayat ini mungkin sering kita dengar, hal kekhawatiran. Bagaimana Tuhan mengingatkan, jangan khawatir, jangan khawatir. Tetapi gimana? Masalah bikin saya khawatir, kondisi kenyataannya begini. Mungkin baca firman kita dikuatkan, mungkin ketika kita dengar renungan pagi hari ini kita diingatkan, kita dikuatkan. Tapi waktu kita menghadapi, kita melihat kenyataan yang ada, benar nggak kita
tetap bisa tidak khawatir. Nah saudara dikasih Tuhan, kekhawatiran bukan keadaan, kekhawatiran bukanlah situasi, tetapi kekhawatiran adalah pilihan. Kita mau hidup dengan khawatir, kita mau hidup dengan cemas, dengan takut, atau kita mau hidup dengan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang pasti pelihara kita, Allah yang pasti tolong kita, Allah yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Hari ini kita mau belajar saudara, bahwa kekhawatiran itu gak pernah mendatangkan keuntungan. Kekhawatiran gak pernah memberikan dampak positif buat kita. Yang ada kekhawatiran itu merusak. Pertama tadi, merusak fisik kita. Kita yang tadinya sehat jadi sakit. Tadi pagi yang saya cerita, tetangga saya datang, dia cerita, aduh saya sakit. Saya pikir kenapa? Ternyata dia cerita bahwa saya berpikir tentang satu hal yang belum terjadi. Saya khawatir, gimana ya nanti hidup saya, gimana ya saya harus melanjutkan ini dan itu. Hal yang belum terjadi, biasanya memang kekhawatiran adalah sesuatu yang kita takutkan, yang kita cemaskan, tetapi itu belum terjadi dan belum pasti terjadi. Kalau belum terjadi nanti suatu saat akan terjadi, tetapi belum pasti terjadi, belum pasti ada nyata dalam hidup kita. Kekhawatiran akan masa depan kita, kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita, kekhawatiran akan bisnis yang sedang kita jalani. Saudara dikasih Tuhan, ingat, kekhawatiran adalah keputusan kita, adalah pilihan kita. Kita mau hidup khawatir atau kita mau hidup percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, kadang-kadang bukan soal masalahnya yang besar, bukan soal persoalannya yang terlalu besar, tetapi karena pikiran kita yang sudah kita biarkan untuk kita khawatir. Pikiran kita yang kita sudah biarkan untuk melewatinya dengan cemas, dengan takut, dengan khawatir. Sehingga keputusan yang kita ambil akhirnya salah langkah. Sehingga apa yang kita harus lewati hari-hari kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, sahabat-sahabat Facebook yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 12 ayat 22 ini mengingatkan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ada pujian lama kan juga bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya kan? Biasanya WL-nya suruh balikin. Jangan bilang orang lain jangan kamu khawatir, tetapi bilang sama diri kita, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Bapa kita di surga pasti pelihara. Bapa kita di dunia aja selalu ingat, wah anak saya perlu makan, anak saya butuh ini, apalagi Bapa kita di surga. Nah, kenapa Tuhan mengingatkan kita jangan kita khawatir? Ternyata ada dampak yang sangat buruk kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Ada hal negatif yang akan terjadi kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Artinya bahwa tidak memberikan keuntungan apapun. Jadi Tuhan mau ingatkan kita, kenapa kita tidak boleh khawatir? Apa yang akan terjadi atau hal-hal buruk apa kalau kita hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama saudara, bahwa orang yang khawatir adalah orang yang ragu akan pemeliharaan Tuhan. Orang yang ragu artinya tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Orang yang gak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Kalau dia khawatir, dia gak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Jangan saudara nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, ya kan, yang pasti berjanji, dia pasti menggenapi. Gak usah nyanyi itu kalau kita masih khawatir. Tapi waktu kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita, kita tidak akan menjadi orang-orang yang khawatir. Jadi yang pertama, kekhawatiran itu, orang yang khawatir tidak menyadari akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang dan lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, kita jauh daripada burung dan bunga yang diungkapkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita lebih dari itu. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita bernilai.
kita pasti dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kita ada di hari pertama di bulan November, masih 61 hari lagi kita mengakhiri 2022 ini. Mungkin saudara sedang bilang, saya khawatir nih, gimana 2023? Banyak orang nih hari-hari ini sedang pusing sama resesi di 2023. Banyak teman-teman saya yang bilang, aduh saya mau pindah kerja takut karena 2023 resesi. Nanti saya kena PHK kalau saya di perusahaan yang baru dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang, 2023 apapun yang akan terjadi, selama kita pegang janji Tuhan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Kita akan melewatinya. Kita akan maju terus. Bahkan Tuhan akan tunjukkan dalam hidup kita. Akan ada perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan. Yang percaya katakan yes, haleluya. Jangan khawatir. Mau 2023 resesi, 2023 ekonomi mungkin menurun dan sebagainya. Tetapi imani janji Tuhan bahwa pemeliharaan Bapa sempurna atas hidup saya. Kita lebih dari semuanya, amin. Yang kedua, kenapa kita dilarang khawatir? Kita tidak boleh khawatir. Yang kedua, bahwa orang yang khawatir tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Sama-sama bilang, tidak dapat untung apa-apa. Ayat 25 berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya gini dari ayat ini, kalau kita khawatir, kita pun gak bisa nambahin sehasta pada jalan hidup kita. Kita gak bisa dapat apa-apa kalau kita khawatir. Emangnya dengan kita khawatir bisa nolong hidup kita? Emangnya waktu kita khawatir bisa membantu menyelesaikan masalah kita? Emangnya waktu kita khawatir kita bisa lepas dari persoalan yang kita hadapi? Gak bisa, saudara. Artinya apa? Waktu kita khawatir, kita gak dapat keuntungan apa-apa. Yang ada, tubuh kita makin rusak, kita makin sakit, kita makin lemah. Karena waktu kekhawatiran itu datang, melemahkan iman kita, melemahkan fisik kita. Akhirnya kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa maju. Kita menjadi orang-orang yang lemah dalam menghadapi apapun. Dan kita mau belajar bahwa orang yang khawatir tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Rumah tangga bisa hancur karena khawatir. Gimana nih mah, gimana nih pak? Semuanya berantakan, anak-anak kita mungkin bisa berantakan, rumah tangga hancur, kemudian kesehatan kita rusak, umur kita mungkin jadinya pendek karena khawatir, cemas, sakit, saudara. Akhirnya panjang umur kita tidak jadi, saudara, ya kan? Karena terlalu banyak kita khawatir. Ingat, kekhawatiran tidak memberikan keuntungan apapun. Kalau kita mau hidup diberkati, jangan khawatir. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang terakhir, yang ketiga, kita mau baca ayat 29. 29 bilang seperti ini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Yang ketiga, bahwa orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Saudara mengenal Allah, saudara percaya kepada Allah, jangan khawatir. Tanda orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Jangan kita sama dengan orang dunia, orang di luar Tuhan boleh khawatir. Biarin aja mereka khawatir, biarin aja mereka takut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita tidak boleh khawatir. Mau berita mencekam, mau berita buruk mau berita apapun kita dengar, tetapi kita dengan iman bilang bahwa apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhanku hebat, aku tetap percaya Tuhanku dahsyat, aku tetap percaya bahwa Tuhan yang hebat itu pasti memberkatiku. Amin, saudaraku. Karena itu kita mau bilang, dunia boleh alami apapun, tetapi Tuhan kita tetap Tuhan yang besar. Seperti ibu Israel Sitorus berkata, dunia boleh resesi, tetapi anak Tuhan akan tetap resepsi. Haleluya, betul itu dia, ya kan? Pesta terus kita, makan terus kita nikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena janji Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib dan selalu ada buat kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak boleh khawatir, untuk kami tidak boleh takut, kami tidak boleh cemas, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, kami tidak khawatir karena kami tahu Tuhan pelihara kami sempurna. Kami tidak boleh khawatir karena dengan khawatir tidak memberikan keuntungan apapun, yang ada memberikan kerugian. Dan akhirnya kami tidak boleh khawatir
Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami mengenal Allah. Seperti Rasul Paulus bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin Allahku berkuasa. Dia berkuasa. Karena itu Bapak, dengan iman percaya Allah yang kami sembah, Allah yang aku percaya, Allah yang berkuasa, Allah yang pasti menggenapi janji-janjinya. Mengawali bulan November, di tanggal 1 November ini Bapak, dengan iman sepanjang bulan ini, tidak ada kekhawatiran di antara anak-anakmu Bapak. Tidak ada kecemasan, ketakutan. Yang ada damai sejahtera, yang ada iman percaya, yang ada semangat untuk kami berjalan dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu sepanjang hari ini, hari berkat, hari mujizat, hari Tuhan senantiasa menyertai, memberkati anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.